Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Reski Hanani dengan NPM 2023 110053. Hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan UAS PBOL, di mana saya membuat aplikasi penyimpanan hasil budidaya ikan berbasis konsol. Terdapat konsep-konsep Java di dalamnya. Yang pertama, Java fundamental. Saya membuat suatu variabel untuk menyimpan data ikan. Lalu ada operator untuk melakukan perhitungan data. Lalu juga ada percabangan untuk validasi dan pengambilan keputusan. Juga ada perulangan untuk menampilkan data. Lalu saya menggunakan scanner untuk mengambil input dari user dan beberapa metode lainnya. Selanjutnya ada konsep OOP atau Object Oriented Programming, di mana di dalam aplikasi terdapat 5 kelas, dan juga terdapat constructor, dan juga terdapat encapsulation menggunakan getter dan setter. Selanjutnya adalah collection framework. Di sini menggunakan ArrayList untuk menyimpan data ikan dan HashMap untuk menampilkan statistik berdasarkan kategori jenis ikan. Saya juga menggunakan konsep exception handling, di mana konsep ini menggunakan try, catch, finally untuk menangani kesalahan input maupun kesalahan dalam mengakses file dan database. Selanjutnya adalah regular expression atau reged. Konsep ini di mana saya membuat suatu kode yang memvalidasi format kode ikan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya ada konsep recursion, di mana konsepnya ini saya membuat sebuah kode untuk menghitung total berat seluruh panen atau seluruh jenis ikan secara rekursif. Selanjutnya ada konsep file IO atau file input output, yang dimana data yang disimpan dalam ArrayList akan disimpan ke bentuk file txt. Selanjutnya ada Java Database Connectivity JDBC, di mana saya menghubungkan aplikasi ini ke database MySQL. Jadi data yang di ArrayList akan tersimpan ke MySQL. Langsung saya demo aplikasinya. Ini dia aplikasinya, namanya aplikasi penyimpanan budidaya. Di sini terdapat paket, di mana paketnya bernama aplikasi ikan. Terdapat 5 kelas. Di sini ada database connection, ada file manager, ada ikan service, dan main. Simpelnya, database connection ini adalah kelas yang berguna untuk menghubungkan aplikasi ke database MySQL. File Manager adalah suatu kelas yang dibuat di mana di dalamnya terdapat metode dan fungsi untuk mengubah data dari ArrayList menjadi file berbentuk txt. Selanjutnya ada ikan. Ikan ini isinya adalah kelas di mana dia ada encapsulation, ada kode ikan, nama ikan, jenis ikan, berat, dan ada konstruktor yang dapat mengakses atau atribut, memberikan atribut ke dalam kode ikan. Dasar kode ikan, nama ikan, jenis ikan, dan berat. Juga ada getter, di mana ini nanti saat scanner dijalankan, dia bisa mengakses atau mengambil data dari kode ikan, nama ikan, jenis ikan. Lalu ada setter, di sini dia bisa mengubah atau mengupdate data yang ada di kode ikan, nama ikan, jenis ikan, dan beratnya. Lalu juga ada method to the string. Ini berfungsi saat output di konsol berubah. Jadi tipenya bukan lagi misalnya ada number atau boolean, dia langsung jadi ke string. Jadi sesuai namanya method to the string. Jadi semua data yang di ArrayList itu berubah jadi tipe data string. Selanjutnya ada ikan service. Ikan service ini semuanya codingan penuh dengan metode dan fungsi untuk menjalankan fitur-fitur program. Ini ada main Java tampilannya. Di sini dapat dilihat. Kalau di sini kita menggunakan Java Util Scanner di mana aplikasinya meminta input dari user. Terdapat loop utama di mana ini akan menjadi tampilan awal dari program. Mari kita jalankan programnya. Oke. Nah, ini tampilan awal program bisa dilihat. Di sini ada 14 opsi feature yang bisa kita gunakan. Yang pertama saya akan coba untuk tambahkan data. Ditambahkan data di sini saya meminta masukkan kode ikan. Nah, ini berkaitan dengan reged. Di sini kalau regednya kita masukkan tidak sesuai dengan kode ikan yang telah ditetapkan, di sini ya reged tadi kalau nggak salah. Ada di ikan service kalau nggak salah. Nah, ini reged. Reged. Ah, nih. Regednya itu menggunakan pola
IKN huruf besar semua, uppercase, dan 3 digit di belakangnya. Jadi kalau seandainya kita masukkan IKN huruf kecil dan 1 digit, dia akan memasuk ke percabangan di mana menampilkan kalau kode IKN harus menggunakan format IKN dan 3 digit angka. Lalu user diminta masukkan inputan secara ulang. Jadi kita masukin saja IKN 001. Nama ikannya kita masukin lele. Jenis ikannya kita masukin ikan air tawar. Air tawar. Lalu berat hasil panennya kita anggap saja 77 kilo dari total sekali panen. Jadi ini detailnya dan kita klik enter untuk kembali ke menu. Lalu di sini kita bisa melihat fitur tampilkan data. Di sini kita akan coba gunakan dengan mengklik keyword 2, kita enter. Nah, ini datanya sementara disimpan di array list. Jadi dia data yang kita buat tadi disimpan di array list, dapat dilihat bentuknya ini string semua. Nggak ada tipe data number atau boolean. Diubah bentuk ke string semua sesuai dari kode ya. Selanjutnya kita akan coba buat tambahkan lagi. Kalau seandainya apa yang terjadi kalau seandainya kita memasukkan kode yang sama? Apakah regex-nya bakal berfungsi? Jelas. Karena dia masuk ke percabangan di mana percabangannya itu mendeteksi kalau IKN 00 itu sudah ada. Jadi percabangannya meminta user untuk memasukkan inputan ulang. Jadi kita masukin IKN 002. Dia bisa kita bisa masuk ikannya, nila sampelnya, lalu kita masukkan jenis ikannya, jenis ikannya air tawar, lalu kita masukkan jumlah beratnya, anggap saja sekali panen dia dapat 110 kilo, lalu kita bisa kembali ke menu. Nah, di sini kita punya fitur update data. Di update data, dia meminta user buat nyari datanya dulu. Kita masukin kode cardnya, dia yang regget tadi, KN, contohnya kalau saya ambil 001, data tidak temukan, karena datanya tidak tersimpan di array list. Jadi kalau seandainya itu dia langsung kembali ke menu, kamu harus cari lagi. Kita coba update lagi, kita cari dulu datanya, KN 001, kita temu, datanya lele. Kita rubah menjadi apa ya? Ikan cakalang aja. Cakalang, cakalang. Dia tipenya jenis air asin. Beratnya kita anggap saja ikan cakalangnya 200 kilo. Berat banget sekali panen. Lalu kita kembali. Sini kita juga bisa hapus data. Contoh kita hapus data. Sama, dia bakal minta cari dulu datanya di array list. Kita masukin kode uniknya. IKN seandainya saya mau hapus 002. Data ini lalu akan ada konfirmasi. Ada itu sebuah percabangan. Dia nanya, apakah kamu bakal hapus atau tidak? Kalau jawab iya, maka datanya akan dihapus dari array list. Kalau coba kita tampilkan, datanya tersisa tinggal ikan cakalang. Lalu berikutnya ada fitur cari data. Cari data tadi sebenarnya hampir sama. Kita masukin kode regex uniknya, KN002 001, datanya ditemukan karena datanya tidak satu. Selanjutnya kita bisa sorting nama dan sorting berat. Tapi karena data kita cuma satu, jadi nanti dulu. Kita langsung fokus ke fitur nomor 10 dan fitur nomor. Kan ini datanya ini, cakalang nih. Sebelumnya saya sudah membuat datanya di file. Kita coba baca, kita masukin nomor 11. Sini kita lihat apakah kita mau ganti data cakalang ke dalam file data ikan atau data ikan ini ditambahkan dengan cakalang. Kita klik aja N karena saya mau nambahin data cakalang. Nah, data basic file ditambahkan. Kalau kita coba pilihkan menu atau pilihkan data, dia akan seperti ini. Sini dia terdapat cakalang dengan berat 200 kilo, belut, lele, kerapu, dan kakap merah. Nih.
Selanjutnya kita bisa pakai fitur yang lain. Kita pakai fitur contohnya sorting berdasarkan nama. Ini menggunakan, kalau nggak salah, sorting ini dia menggunakan eh, ya, bubble sort. Oh ya, bubble sort. Sini ada algoritma bubble sort, mana dia mengurutkan berdasarkan nama ya, A ke Z. Kita coba urutkan. Nah, ini datanya berurut nih, mulai dari B, C, K, K, L, T. Nah, selanjutnya kita coba fitur yang lain. Fitur yang lainnya juga sama, dia pakai bubble sort juga buat mengurutkan. Jadi kita coba 7, sorting berdasarkan berat, berat yang paling kecil dia, berdasarkan kecil terbesar. 5, 600, dan 200. Lalu juga ada fitur rekursif, tapi nanti dulu. Kita fokus ke fitur statistik jenis ikan. Ini menggunakan hashmap. Jadi dia cara kerja hashmapnya itu dijelaskan di codingannya sebenarnya. Nah, jadi dia tuh ngambil key-nya, kunci yang diambil itu jenis ikannya. Jenis ikan yang diambil, lalu dihitung jumlah ikannya. Ada berapa sih ikannya? Nah, kita tunjukin aja outputnya seperti ini. Nah, di sini jelas. Dia ngambil jenis ikan, ada ikan asin, air tawar, dan air asin. Ini kesalahan menganggap dua tipe data yang berbeda. A-nya besar, A-nya kecil. Beda nih. Jadi sehingganya di satu titik ini dianggap data yang berbeda. Karena nggak sesuai. Itu pentingnya dalam pemrograman. Terus sedikit dia salah. Jadi statistik dia melihat kalau jumlahnya terdapat 6 jenis ikan dan jenis ikannya itu sebenarnya sama, cuman terjadi typo. Ini bisa pakai exception handling sebenarnya. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi tidak sempat untuk dipasangkan. Selanjutnya kita akan mencoba fitur rekursif, di mana dia menjumlahkan seluruh total jenis berat ikan. Jadi semua ikan di total dia satu sekali panen itu bisa ngasilin berapa ton. Dan ternyata nggak sampai 1 ton. Total berat ikan secara rekursifnya mendapatkan sekitar 752 kilo. Simpelnya, rekursif ini memanggil variabel berat atau yang disebut data berat dipanggil. Jadi 55 nanti diulang lagi dipanggil lagi 55 ditambah 64 lalu ulang lagi 55 tambah 64 tambah 75 terus diulang lagi 55 tambah 64 tambah 75 tambah 158 diulang lagi terus semuanya sampai dia 55 tambah 64 tambah 75 tambah 158 tambah 200 tambah 100 lalu ditambah 0 karena rekursif itu dia 0 itu sebagai akhir kalau tidak ada data lagi yang bisa ditambahkan. Selanjutnya kita bisa simpan ke database file ini. Nah, ini kan disimpan di ArrayList nih. Terus disimpan juga ke dalam txt, file txt. Nah, kita bisa simpan juga ke dalam database. Untuk bisa tampilkan database-nya, kita lihat dulu. Di database ini kan masih kosong, data ikan. Nih, datanya masih kosong nih. Ada kode ikan, nama ikan, jenis ikan, dan beratnya masih kosong. Kalau seandainya kita jalankan programnya, kita jalankan 12, dia akan output seperti ini. Koneksi di sistemnya aplikasinya bakal koneksi dulu ke database. Kalau database yang berhasil, datanya baru disimpan ke dalam database. Kalau kita lihat, ini kita refresh, datanya masuk. Tidak IKN01, IKN02, cekalang, belut, tongkol, lele, teratur, kakap merah. Ini nunjukin kalau datanya berhasil. Lalu di fitur 12, 13 ada namanya tampilkan database. Nah, ditampilkan database ini, yang dari database ini, data yang di sini, dia tampilkan di konsol. Nah, ini disimpan di database. Lalu database-nya ditutup, cukup ditampilin aja. Apakah bisa dirubah? Bisa. Dan bisa dirubah. Dan dia berubah. Kalau data yang diupdate, dia juga berubah di database-nya. Kita coba ya. Kita coba contoh ya. IKN 03. Tongkol. Peri. Air.
Nah, pilih. Kita kembali. Coba lihat, database berubah nggak? Terusnya tongkol jadi country. Enggak, karena dia nggak terhubung. Ya, kenapa sih bisa terjadi? Karena database-nya ini, cara kerjanya cukup unik. Dia simpannya, database dikoneksiin, simpan. Kalau udah simpan, database ditutup. Jadi user harus masukin database manual. Klik lagi simpan datanya. Ini hanya tersimpan di area list. Jadi data yang di database tidak berubah. Kalau jadi kesalahan input, masih ada backup. Dan fitur yang terakhir adalah keluar, di mana programnya bakal menjalani sebuah percabangan yang mengakhiri program yang selesai. Oke, saya akan lanjut menjelaskan tentang materi tambahan. Apa sih JPM? Nah, JPM itu simpelnya adalah Java Virtual Machine atau yang kita sebut sebagai interpreter. Kita lihat dari gambar ini. Kode program Java itu diubah ke bytecode, jadi bytecode. Jadi Java diubah ke bytecode, lalu diterjemahkan oleh Java Virtual Machine agar bisa dimengerti di setiap OS. Jadi kode program ini nggak bisa berjalan ke seluruh OS. Karena itu perlunya Java Virtual Machine sebagai interpreter. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu heap memory. Simpelnya, heap memory itu berfungsi untuk menyimpan objek data, tapi secara global. Jadi kalau kalian punya data di program Java, dia tuh nyimpannya masuk semua data itu ke dalam memori heap-nya. Lalu saat di compiler atau dieksekusi, heap datanya akan diambil, lalu dieksekusi. Untuk data yang tidak dieksekusi atau tidak dipanggil selama proses eksekusi, garbage collection akan mengambilnya dan membersihkan data situ. Data yang tidak digunakan. Jadi datanya bakal lama-lama semakin sedikit, 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 sedikit. Yang tersisa adalah yang tersisa adalah data yang dieksekusi saja. Selanjutnya ada stack memory. Ini juga sama-sama memori yang fungsinya untuk menyimpan data. Bedanya cara kerjanya, di mana data itu dieksekusi berdasarkan variabel lokal atau dipanggil melalui metode. Jadi setiap metode di dalam program Java yang dieksekusi, dia dimasukkan datanya ke dalam push, ke dalam memori. Terus dimasukkan terus, semakin eksekusi data, semakin banyak metode yang dieksekusi, semakin banyak data yang dimasukin. Lalu setelah eksekusi ini selesai, data yang tidak digunakan akan dikeluarkan ke output. Simpelnya dia kerja di bagian CPM memory structure ya, di Java Virtual Machine. Dia area di sini, sebelahan dengan heap. Kadang digunakan, kadang juga tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses eksekusi program Java. Simpelnya, kita, developer, menulis sebuah program Java, contohnya Hello World, public class Hello World, lalu dikompil oleh Java compiler JAPAC. Simpelnya ini kayak merubah tulisan buku ke sebuah bilangan bitcode. Jadi keywordnya diubah oleh Java compiler menjadi bytecode. Nah, dia itu biasanya filenya bentuk class, jadi hello world.class. Hello world jadi hello world.class nanti dieksekusi oleh GPF Java Virtual Machine sebagai interpreter penerjemah mesin ke mesin. Jadi bytecode Java Virtual Machine jadi apa tuh? Sebuah file native mesin atau bahasa mesin yang dimengerti oleh operating system. Kalau OS dia bikin operating sistemnya OS berarti data dari bytecode ini dirubah ke bahasa mesin OS-nya Windows. Kalau seandainya interpreternya ini ke Apple, ya dia diubah bytecode ini menjadi data mesin yang support di OS-nya iOS. Kalau di Linux juga sama. Jadi cara kerja eksekusinya kurang lebih begini. Kita bikin coding,
bikin sebuah file, dikompil oleh Java, lalu di generate ke bytecode, lalu nanti dieksekusi oleh GPM. GPM menghasilkan suatu yang namanya kode mesin. Kode mesin itu dispesifikasi ke OS yang berbeda. Kalau dia Windows, dia ke bahasanya mesinnya Windows. Kalau dia iOS, bahasa mesinnya iOS. Kalau dia Linux, bahasa mesinnya Linux. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses kompilasi Java menjadi file class. Prosesnya di sini. Shortcut kode program kita yang hello world tadi dicompiler oleh Java lalu diubah ke bytecode. Jadilah file.class. Mereka fokusnya kerja di sini. Jadi yang bertugas paling besar dapat dilihat di sini Java compiler kata Java diubah menjadi file.class. Nanti file.class diteruskan hingga jadi native mesin code. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian bytecode. Ini adalah kode perantara atau yang dikenal dengan sebutan file class tadi. File class ini, bytecode. Nah, simpelnya ya dia mengubah shortcode Java kayak ini. Public class, hello world, public static, system hello world, di compiler menjadi bytecode yang seperti ini. Masih sulit dibaca oleh mesin. Nah, data bytecode. Ini bentuknya seperti ini, guys. Selanjutnya, menjelaskan fungsi class loader dalam Java. Class loader itu dia tuh ada di dalam GPM sebenarnya. Cara kerjanya itu bisa dilihat di mana ya? Mana? Bisa dilihat di sini kan jelasnya itu sebelum GPM, kelasnya dia di handle dieksekusi oleh kelas loader dulu. Nah, di kelas loader ini dia punya spesifik eksekusi di mana file.class ini dimasukkan ke bootstrap. Setelah di bootstrap dia dieksekusi ke extension class, lalu di loader ke application, lalu di prepare dan resolve, lalu di initialization. Ini masih kode statis dan masih berbentuk bytecode sebenarnya. Belum 100% jadi bahasa mesin. Jadi nanti bahasa mesinnya di-handle oleh JIT compiler. Oke, kesimpulan dari video. Eh, pada bagian kesimpulan ini, saya akan menyampaikan mengenai hasil program. Program yang saya buat dapat dilihat tidak terjadi error. Aplikasi mampu melakukan eksekusi dengan baik dan dijalankan dengan lancar. Dan semua implementasi feature seperti Java fundamental, object OOPP, collection framework, exception handling, regular expression, excursion, value out, dan Java Connectivity GDC diterapkan di dalam aplikasi tersebut. Selama proses pengembangan, saya kesulitan dalam menghubungkan Java data connectivity ini. Jadi, saya memerlukan bantuan dari sumber-sumber internet agar program itu berjalan dengan sempurna. Dari melalui pembuatan aplikasi ini, saya mendapatkan banyak pemahaman yang cukup baik mengenai penerapan konsep pemrograman berorientasi objek dalam pembuatan aplikasi nyata. Dan juga saya menyadari saya harus lebih giat lagi belajar terkait pemrograman. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wal topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.